Ken Lai dan Cherry Lai, sepasang suami istri asal Cina dan Kanada, membangun bisnis yang memperbudak karyawan dan menerapkan crunch culture di perusahaan animasi game, Brandoville Studios. Mereka diduga menipu klien dan menggelapkan uang investor, Dewi Kam, perempuan paling tajir di Indonesia. Kesan pertama saat bertemu Ken dan Cherry adalah orang yang baik. Mereka tak segan memberi angpau kepada karyawan-karyawan barunya. Namun, setelah beberapa bulan bekerja, karyawan mulai menyadari bahwa Ken dan Cherry tidak sebaik yang mereka pikirkan. Cherry Lai kerap menghina para karyawannya dengan sebutan yang tidak pantas, seperti gendut, pelacur, hingga goblok. Ia juga sering memaksa karyawannya lembur kerja sampai larut malam tanpa dibayar. Tidak jarang juga, Cherry memaksa karyawan tetap masuk kantor saat akhir pekan dan libur nasional. Karyawan seperti Dini merasa seperti ditipu mentah-mentah oleh Ken dan Cherry. Padahal, Dini dan beberapa rekan kerjanya sudah tahu perusahaan ini pernah bermasalah saat masih berkantor di Malaysia. Pada Maret 2021, kantor berita Malaysia pernah melaporkan tindakan sewenang-wenang Brandoville kepada karyawannya. Banyak karyawan yang dipaksa lembur tanpa mendapatkan uang saku. Budaya lembur tanpa bayaran alias crunch culture itu disebut sudah terjadi sejak Brandoville masih berada di bawah naungan Lemon Sky Studio. Ken Lai salah satu pemegang saham di Lemon Sky. Ia mendirikan Brandoville pada 2011 dan menjabat direktur utama. Perubahan nama menjadi Brandoville Studios baru dilakukan setelah Ken mendapatkan investor dari Indonesia pada 2020. Ratih, salah satu karyawan Brandoville, mengatakan bahwa perusahaan ini juga kerap menipu kliennya sendiri. Ken dan Cherry Lai kerap membohongi kliennya untuk bisa mendapatkan proyek bernilai miliaran rupiah. Sering, kata Ratih, keduanya mengatakan kepada klien bahwa Brandoville memiliki lebih dari 80 animator dan puluhan animator senior. Padahal, pada kenyataannya, total animator di Brandoville tidak lebih dari 30 orang dan animator senior hanya 2. Beberapa karyawan Brandoville lainnya mengatakan bahwa Ken dan Cherry Lai juga diduga menggelapkan uang dari kliennya yang harusnya menjadi keuntungan bagi investor. Penggelapan ini disebut membuat keuangan perusahaan amburadul. Tidak ada pemasukan sejak awal 2024. Investor yang mengetahui kebusukan Cherry Lai dan Ken Lai akhirnya memutus kerjasama dengan keduanya pada Juli 2024. Brandoville resmi ditutup. Ken mundur dari kursi direktur utama, sementara Cherry Lai mundur dari kursi komisaris. Karyawan seperti Dini dan Ratih masih menunggu pesangon pemutusan hubungan kerja. Mereka merasa seperti ditipu oleh Ken dan Cherry Lai. Bagaimana mereka bisa melakukan hal seperti itu? Apakah mereka tidak takut dengan hukum?